Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari kelompok 58 Praktikum Mikroprosesor dan Antarmuka akan menjelaskan mengenai materi serial dan paralel interface. Next. Tapi sebelum itu kami akan memperkenalkan anggota kelompoknya. Yang pertama itu ada saya sendiri Andi Muhammad Abdul Fadil Syahrial dengan NIM D0412 11131. Yang kedua itu ada Ikhlasul Abdul Rasak dengan NIM D0412 11136. Yang ketiga itu ada Muhammad Faisisan dengan NIM D0412 1089. Next. Baik, untuk dari pengertian, serial interface adalah tipe interfacing yang menggunakan teknik interfacing secara seri, di mana masing-masing bit data dikirim secara berurutan atau serial. Dalam satu detik atau satuan waktu, hanya satu bit data yang dikirim. Lalu data berikutnya sampai semua data yang akan dikirim sudah terkirim. Serial interface biasanya digunakan untuk perangkat lunak yang membutuhkan lebih banyak register atau terlibat, seperti komputer, modem, controllers, mouse, dan juga pada perangkat lunak yang menggunakan SCI atau Serial Communication Interface. Next. Parallel interface adalah tipe interfacing yang menggunakan teknik interfacing secara paralel, di mana bit data dikirim secara bersamaan atau paralel dan tiba secara bersamaan. Pada interfacing ini, 8 bit data dikirim secara bersamaan pada satu waktu. Parallel interface biasanya digunakan untuk perangkat lunak yang membutuhkan kecepatan yang lebih tinggi, seperti printer, scanner, dan perangkat lainnya. Perbedaan utama antara serial dan parallel interface adalah pada cara pengiriman data. Serial interface mengirim data secara berurutan, satu bit per satu detik, sedangkan parallel interface mengirim data secara paralel, 8 bit pada satu detik. Serial interface lebih cocok untuk jangkauan yang jauh dan menggunakan banyak microcontroller, sambil parallel interface lebih cocok untuk kecepatan yang lebih tinggi dan penggunaan perangkat lunak yang membutuhkan data yang lebih banyak. Next. Untuk eh, latar belakang serial dan parallel interface berasal dari perkembangan teknologi dan kebutuhan yang berbeda-beda dalam mengirim dan menerima data antara perangkat elektronik. Serial interface adalah tipe interfacing yang menggunakan teknik interfacing secara seri, di mana masing-masing bit data dikirim secara berurutan atau serial. Dalam satu detik atau satuan waktu, hanya satu bit data yang dikirim. Lalu data berikutnya sampai semua data yang akan dikirim sudah terkirim. Serial interface biasanya digunakan untuk perangkat lunak yang membutuhkan lebih banyak register atau terlibat, seperti komputer, modem, controllers, mouse, dan juga pada perangkat lunak yang menggunakan SCI atau Serial Communication Interface. Next. Nah, untuk dari parallel interface adalah tipe interfacing yang menggunakan teknik interfacing secara paralel, di mana bit data dikirim secara bersamaan atau paralel dan tiba secara waktu bersamaan. Pada interfacing ini, 8 bit data dikirim secara bersamaan pada satu waktu. Parallel interface biasanya digunakan untuk perangkat lunak yang membutuhkan kecepatan yang lebih tinggi, seperti printer, scanner, dan perangkat lainnya. Perbedaan utama antara serial dan parallel interface adalah pada cara pengiriman data. Serial interface mengirim data secara berurutan, satu bit per satu detik, sedangkan parallel interface mengirim data secara paralel, yaitu 8 bit pada satu detik. Serial interface ini lebih cocok untuk jangkauan yang jauh dan menggunakan banyak microcontroller, sambil parallel interface lebih cocok untuk kecepatan yang lebih tinggi dan penggunaan perangkat lunak yang membutuhkan data yang lebih banyak. Dalam era informasi dan globalisasi saat ini,
teknologi terus berkembang, dan penggunaan serial dan paralel interface berbeda-beda, tergantung pada kebutuhan dan tujuan dari aplikasi tersebut. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh Adinda Faiz Ihsan. Kepada Dinda kami persilakan. Baik, materi selanjutnya yakni sejarah serial dan paralel interface. Sejarah dan perkembangan serial dan paralel interface. Pada serial interface, awal mula komunikasi serial bermula dari sistem telegraf pada abad ke-19 yang mentransmisikan data bit demi bit melalui kabel tembaga. Pada pengembangannya, eh, masuk ke pada awal abad ke-20, teleprinter muncul sebagai pengemban dari telegraf, memungkinkan transmisi pesan melalui telepon dan jaringan telegraf dengan menggunakan kode Morse atau kode baudot. Teleprinter juga menggunakan metode komunikasi serial. Pada pengembangan selanjutnya, diciptakan sebuah alat yang bernama RS-232 Serial Port. Pada perkembangan teknologi komputer, RS-232 menjadi standar dari de facto untuk port serial RS-232, menghubungkan perangkat eksternal seperti modem, mouse, dan printer ke komputer. Ini adalah antarmuka serial yang menggunakan beberapa sinyal kabel untuk mentransfer data dan sinyal kontrol. Pada awal tahun 1990-an diciptakan sebuah teknologi baru yakni Universal Serial Bus atau USB, menjadi populer dan secara bertahan menggantikan port serial. USB menawarkan kecepatan transfer data yang lebih tinggi, yang memiliki kemampuan plug and play dan daya yang lebih besar daripada serial port. USB sejak itu menjadi antarmuka standar untuk perangkat eksternal pada komputer. Next, Kak. Kemudian untuk serial parallel interface, pada parallel interface Centronis printer interface. Pengembangan pertama dari antarmuka paralel adalah Centronics printer interface yang diperkenalkan pada tahun 1970-an untuk menghubungkan printer ke komputer. Antarmuka ini menggunakan transfer data secara paralel, yaitu beberapa bit dikirim secara bersamaan melalui beberapa kabel. Untuk penjelasan lebih lanjutnya, metode ini dikemukakan oleh Robert Howard dan Prentice Robinson, memulai perkembangan printer dengan biaya rendah di Centronics, anak perusahaan dari Wang Laboratories yang memproduksi terminal komputer khusus. Printer ini menggunakan prinsip percetakan dot matrix dengan kepala cetak yang terdiri dari deretan 7 pin logam vertikal yang dihubungkan ke solenoida. Ketika daya dialirkan ke solenoida, pin didorong ke depan hingga mengenai kertas dan meninggalkan sebuah titik untuk membuat mesin terbang karakter yang lengkap. Kepala cetak akan menerima daya ke pin yang ditentukan untuk membuat pola vertikal tunggal. Kemudian, kepala cetak akan bergerak ke kanan sedikit dan prosesnya berulang. Pada desain aslinya, mesin cetak ini didesain sebagai matriks setinggi 7 dan lebar 5, sedangkan model A menggunakan kepala cetak yang dengan 9 pin dan membentuk mesin terbang berukuran 9 kali 7. Hal ini meninggalkan masalah pengiriman data ASCII ke printer. Meskipun port serial melakukannya dengan pin dan kabel minimum,
Port ini mengharuskan perangkat untuk melakukan buffering terhadap data yang diterima sedikit demi sedikit dan mengubahnya kembali menjadi nilai multibit. Port paralel membuat hal ini lebih sederhana. Seluruh nilai ASCII disajikan pada pin dalam bentuk lengkap. Selain 8 pin data, sistem juga membutuhkan beberapa pin kontrol serta ground listrik. Uang kebetulan memiliki kelebihan stok 20.000 konektor pita mikro Amphenol 36 pin yang awalnya digunakan untuk salah satu kalkulator awal mereka. Antarmuka hanya membutuhkan 21 pin ini. Sisanya di ground atau tidak terhubung. Konektor ini sangat erat kaitannya dengan Centronics sehingga dikenal sebagai konektor Centronics. Printer Centronics model 101 yang dilengkapi konektor ini dirilis pada tahun 1970. POS mengirimkan karakter ASCII ke printer menggunakan 7 dari 8 pin data. Menariknya, tinggi ke 8 ke plus 5 volt untuk mewakili 1. Ketika data sudah siap, tuan rumah menarik pin strobe rendah ke 0 volt. Printer merespon dengan menarik garis busi ke tinggi, mencetak karakter, dan kemudian mengembalikan busi ke rendah lagi. Kemudian dapat mengirimkan karakter lain. Karakter kontrol dalam data menyebabkan tindakan lain seperti CR atau EOF. Host juga dapat membuat printer secara otomatis melalui jalur baru dengan menarik jalur autofit tinggi-tinggi dan menyimpannya di sana. Tuan rumah juga harus hati-hati memperhatikan jalur busi dan memastikan jalur tersebut tidak memasukkan data ke printer terlalu cepat. Antarmuka sisi printer dengan cepat menjadi standar de facto industri, tetapi produsen menggunakan berbagai konektor di sisi sistem sehingga diperlukan berbagai macam kabel. Misalnya NCR menggunakan konektor pita mikro 36 pin di kedua ujung sambungan. Sistem PAX awal menggunakan konektor DC 30 pin, 37 pin. Instrumen menggunakan konektor topi kartu 25 pin dan data general menggunakan konektor pita mikro 50 pin. Ketika IBM mengimplementasikan antarmuka paralel pada PC IBM, mereka menggunakan konektor DB25F di ujung antarmuka PC, menciptakan kabel paralel yang sekarang dikenal dengan DB25M di ujung dan konektor pita mikro 36 di ujung lainnya. Secara teori, Port Centronics dapat mentransfer data secepat 75.000 karakter per detik. Ini jauh lebih cepat dibandingkan dengan printer yang rata-rata menghasilkan sekitar 160 karakter per detik, yang berarti Port menghabiskan sebagian besar waktunya untuk menganggur. Performanya ditentukan oleh seberapa cepat host dapat merespon sinyal sibuk printer yang meminta lebih banyak data. Selanjutnya yakni IEEE 1284 printer port. Pada komputer pribadi awal, IEEE 1284 menjadi standar antarmuka paralel yang digunakan untuk menghubungkan printer dan beberapa perangkat eksternal lainnya. Antarmuka ini menggunakan transfer data yang lebih cepat daripada serial karena mentransfer data bit secara bersamaan. Selanjutnya yakni SCSI. Selain untuk printer, antarmuka paralel juga digunakan dalam koneksi perangkat penyimpanan seperti hard drive melalui SCSI Small Computer System Interface memungkinkan transfer data yang lebih cepat daripada antarmuka serial pada masanya. Selanjutnya ini USB dan FireWire. Kemunculan USB dan FireWire pada tahun 1990-an dan awal 2000-an secara bertahap menggantikan penggunaan port paralel untuk perangkat menyimpan dan perangkat lainnya. USB dan FireWire menawarkan kecepatan transfer data yang lebih tinggi, kemampuan plug and play, dan dukungan untuk perangkat yang lebih beragam. Next. Untuk perkembangan di masa terkini,
yakni seiring dengan kemajuan teknologi, penggunaan port serial dan paralel semakin berkurang, digantikan oleh antarmuka yang lebih cepat, efisien, dan berguna seperti USB, Thunderbolt, dan konektivitas nirkabel. Namun, untuk serial interface masih digunakan dalam beberapa aplikasi industri dan teknologi tertentu yang membutuhkan komunikasi jarak jauh atau kontrol perangkat yang ketat. Sementara itu, parallel interface telah jarang digunakan karena keterbatasannya dalam kecepatan transfer data dan kemudahan penggunaan dibandingkan dengan antarmuka modern lainnya. Kebanyakan perangkat modern tidak lagi menggunakan koneksi paralel untuk transfer data. Tapi Kak, next. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Ikhlas Sulapdurasa. Kepada Saudara Ikhlas Sulapdurasa kami persilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Selanjutnya itu perbedaan serial dan paralel. Serial yang pertama itu transmisi bit demi bit. Data ditransfer 1 bit pada satu waktu secara berurutan melalui satu jalur komunikasi. Satu kabel menggunakan satu jalur komunikasi untuk mentransfer data. Kedua, kecepatannya rendah, biasanya memiliki kecepatan transfer yang lebih lambat dibandingkan dengan paralel interface karena data ditransfer 1 bit pada satu waktu. Kabel lebih sederhana, sehingga memerlukan kabel yang lebih sederhana karena hanya menggunakan satu jalur komunikasi. Yang ketiga, pemakaian energi rendah, biasanya menggunakan daya yang lebih rendah karena hanya mentransfer 1 bit pada satu waktu. Yang keempat itu contoh penggunaan port serial pada komputer seperti RS-232 digunakan untuk menghubungkan perangkat seperti modem, mouse, dan printer. Lalu ada perbedaan dari transmisi paralel, yaitu data ditransfer secara bersamaan beberapa bit pada satu waktu melalui beberapa jalur komunikasi lebih dari satu kabel, menggunakan beberapa jalur komunikasi untuk mentransfer data. Kedua, kecepatan tinggi. Biasanya memiliki kecepatan transfer yang lebih tinggi dibandingkan dengan serial interface, karena beberapa bit ditransfer secara bersamaan. Kabel lebih rumit sehingga memerlukan kabel yang lebih rumit juga karena menggunakan beberapa jalur komunikasi. Yang ketiga itu pemakaian energi tinggi. Biasanya menggunakan daya yang lebih tinggi dibandingkan dengan serial interface karena mentransfer beberapa bit secara bersamaan. Contoh penggunaan IEEE 1284 printer port pada komputer digunakan untuk menghubungkan printer, dan antarmuka SCSI digunakan untuk menghubungkan perangkat penyimpanan seperti hard drive. Perbedaan secara singkat. Serial interface mampu mentransfer data 1 bit pada satu waktu melalui satu jalur komunikasi, sementara paralel interface mentransfer beberapa bit secara bersamaan melalui beberapa jalur komunikasi. Serial interface umumnya memiliki kecepatan transfer yang lebih lambat dan menggunakan kabel yang lebih sederhana. Sementara paralel interface memiliki kecepatan transfer yang lebih tinggi tetapi menggunakan kabel yang lebih rumit. Yang ketiga, karena hanya mentransfer 1 bit pada satu waktu, serial interface cenderung menggunakan daya yang lebih rendah daripada paralel interface yang mentransfer beberapa bit secara bersamaan. Selanjutnya, pengaplikasian serial dan paralel interface. Serial interface dan paralel interface adalah dua jenis antarmuka komunikasi yang digunakan untuk mengirim dan menerima data antara komputer dan perangkat lainnya. Serial interface seperti SCI, Serial Communication Interface, menggunakan teknik interfacing secara seri.
Dalam teknik ini masing-masing bit data dikirim secara berurutan atau serial, sehingga dalam 1 detik satuan waktu hanya 1 bit data yang terkirim. Lalu data berikutnya sampai semua data yang akan dikirim sudah terkirim. Serial interface memiliki keunggulan tidak membutuhkan banyak jalur dan jarak pengiriman jauh, tetapi lebih sulit ditangani karena data di komputer diolah secara paralel, sehingga data dari komputer ke serial port perlu dikonversi ke serial. Serial interface juga membutuhkan piranti tambahan yang dapat mengkonversi data paralel menjadi data serial atau sebaliknya, yang disebut UART, Universal Asynchronous Receiver Transmitter, dan lebih banyak register yang digunakan. Selanjutnya, parallel interface seperti port paralel menggunakan teknik interfacing secara paralel. Dalam teknik ini, bit data dikirim secara bersamaan dan tiba secara bersamaan. Pada port paralel, 8 bit data dikirim secara bersamaan pada satu waktu. Parallel interface memiliki keunggulan kecepatan pengiriman yang lebih tinggi, tetapi membutuhkan banyak jalur dan lebih rumit dalam jalur komunikasi. Untuk pengaplikasian serial dan parallel interface, Anda dapat menggunakan berbagai jenis perangkat lunak dan hardware yang tersedia. Misalnya, Anda dapat menggunakan perangkat lunak untuk mengirim dan menerima data melalui port serial atau paralel seperti _INP dan _OUTP. Dalam C2, Anda juga dapat menggunakan hardware seperti UART untuk mengonversi data paralel menjadi data serial atau sebaliknya. Selanjutnya, kelebihan dari serial interface itu yang pertama sederhana. Serial interface menggunakan kabel yang lebih sederhana karena hanya memerlukan 1 jalur komunikasi. Yang kedua itu fleksibel karena menggunakan 1 jalur komunikasi. Yang ketiga, sehingga serial interface bisa lebih mudah diimplementasikan dalam berbagai perangkat dengan ruang yang terbatas. Yang ketiga, ada pemakaian daya rendah karena hanya mentransfer 1 bit pada satu waktu. Serial interface umumnya menggunakan daya yang lebih rendah dibandingkan parallel interface. Yang keempat itu cocok untuk jarak jauh karena transmisi bit demi bit. Serial interface lebih cocok untuk jarak jauh karena sinyal serial memiliki kestabilan yang lebih baik. Selanjutnya, ada kekurangan dari serial interface, itu pertama kecepatan transfernya yang rendah. Yang kedua, waktu penundaan karena transmisi bit demi bit, waktu yang diperlukan untuk mentransfer data secara keseluruhan bisa lebih lama. Yang ketiga, kompleksitas protokol. Serial interface membutuhkan protokol komunikasi yang kompleks untuk memastikan keakuratan dan keamanan transmisi data. Yang keempat, tidak cocok untuk transfer data besar. Untuk transfer data besar, serial interface mungkin tidak seefisien parallel interface karena kecepatan transfer yang lebih rendah. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan parallel interface, yaitu pertama, kecepatan transfernya tinggi. Yang kedua, waktu transfer cepat karena mentransfer beberapa bit secara bersamaan. Yang ketiga, cocok untuk transfer data besar. Parallel interface sangat cocok untuk mentransfer data besar dengan cepat dan efisien. Yang keempat, tidak memerlukan protokol kompleks dibandingkan dengan serial interface. Parallel interface tidak memerlukan protokol komunikasi yang kompleks. Selanjutnya, kekurangan. Itu yang pertama, kabelnya lebih rumit karena memerlukan kabel dari beberapa jalur komunikasi. Yang kedua, konsumsi daya lebih tinggi karena mentransfer beberapa bit secara bersamaan sehingga cenderung menggunakan daya yang lebih tinggi dibandingkan serial interface. Yang ketiga, keterbatasan ruang dan fleksibilitas karena memerlukan beberapa jalur komunikasi.
Parallel interface mungkin tidak cocok untuk perangkat dengan ruang yang terbatas atau untuk aplikasi yang memerlukan fleksibilitas tinggi. Baik, selanjutnya kesimpulan, antarmuka interface serial mentransmisikan data 1 bit pada satu waktu melalui satu jalur komunikasi, sehingga cocok untuk komunikasi jarak jauh dan lebih hemat biaya. Untuk mentransmisikan data dalam jarak yang lebih jauh, contoh antarmuka serial termasuk USB, RS-232, dan internet. Selanjutnya, parallel interface mentransmisikan beberapa bit data secara bersamaan melalui beberapa jalur komunikasi, memungkinkan laju transfer data yang lebih cepat dibandingkan dengan antarmuka serial. Namun, parallel interface lebih rentan terhadap gangguan sinyal dan umumnya digunakan untuk jarak pendek. Contoh dari interface paralel termasuk IDE, SCSI, dan port printer paralel. Secara keseluruhan, antarmuka serial efisien untuk komunikasi jarak jauh dan hemat biaya untuk mentransmisikan data dalam jarak yang jauh. Sedangkan antarmuka paralel menawarkan laju transfer data yang lebih cepat namun lebih rentan terhadap gangguan sinyal dan umumnya digunakan untuk jarak pendek. Pemilihan antara antarmuka serial dan paralel bergantung pada faktor seperti kecepatan transfer data, jarak, biaya, dan rentan terhadap gangguan. Baik, selanjutnya saya melanjutkan teman saya Abdu. Baik, sekian dari kelompok 58 mengenai materi paralel dan serial interface. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.